Kalau misalnya tadi abang udah bilang kelemahannya adalah groundnya Billy itu kayak orang baru belajar. Nah, selain itu kelemahan Billy apa lagi? Kelemahan Billy sih kalau menurut saya dia kurang rapi bang. Kurang rapi. Dalam permainan striking Strikingnya kurang rapi. kurang rapi. Kalau misalnya di sini Billy menyaksikan obrolan kita, Bang. Yes. Silakan sampaikan pesan kepada Billy yang kalian akan title fight. Bang, mungkin tahun lalu sebelum saya masuk One Pride, abang bilang nyuruhin saya, Yan, ayo dong masuk dong ke One Pride. Saya udah masuk bang, dan besok kita akan bertemu. Bang, ingat juara sejati itu latihan maksimal bang. One Pride MMA Podcast. Check. Nggak lama lagi abang akan contender maksudnya title fight dengan Billy Pasulatan. Pasulatan. Itu udah ada jadwal? Udah ada di 10 Juli. 10 Juli. Oke, sobat One Pride MMA, bakal ada pertandingan seru luar biasa. Setelah Billy mengalahkan Brando dengan Brando viral, Mamana. apakah akan ada kemenangan viral dari Billy sama Sofian ya kan ya? Kita lihat. Kita lihat. Abang sama-sama taekwondo Taekwondo. sama Billy. Billy, saya taekwondo dari umur 3 SMP. Dari 3 SMP. 3 SMP. Saya 3 SMP ikut taekwondo sampai lulus SMA. Sama pelatih saya pertama kali Sabam Singgi. Dia orang yang pertama nolongin saya suruh ikut bela diri. Karena saya masih belum percaya setelah lulus mau kemana gitu. Ya udah saya jalanin di bela diri taekwondo. Pernah ketemu sama Billy dulu waktu taekwondo? Beda. Dia beda. di Manado, saya di Tangerang. Belum pernah ketemu Belum lah pernah, gitu ya. ya. Ya kan? Saya ikut dan terakhir saya di Bali. Selesai Bali, udahlah gue mencari kerjaan lain. Oh, Kejuaraan. tapi satu kelas nggak sih Kalau di dari taekwondo? taekwondo itu ada kategorinya. Apa itu, Bang? Kategorinya itu senior, junior. Oh, Kalau gitu. saya selalu main di juniornya, Si Billy di senior paling. Oh, gitu. Kan tergantung umur, Bang. Oh, Kalau faktor umur di juga. taekwondo itu umur, kalau umurnya udah 17 ke atas jatuhnya senior. Senior. Oh, karena waktu itu Abang masih di SMP. Masih SMP. SMP. Itu sampai tadi ikut di taekwondo Di taekwondo ikut sampai terakhir dulu 2014. 2014. Nah. Itu udah Udah lama banget. lama banget ya. Makanya pelatih saya selalu bilang, "Lu ikut MMA, tapi mana tendangan taekwondo dulu." Tapi Asik. nanti saya bakal buktiin di Nah, title ngomongin fight nanti. tendangan taekwondo nih. Kemarin kan si Billy tuh viral dengan tendangan Narecegi. Narecegi ya kan. Nah, gimana nih tanggapannya tendangan Billy itu, apakah dalam pandangan Bang Sofian berbahaya atau ala ini masih bisa ditaklukin ini? Kalau berbahaya sih semua orang pasti berbahaya, Bang. Oke, Tapi saya percaya saya bisa. bisa ya. Saya bisa. Bahkan ingin ngeluarin tendangan yang baru. Kita lihat, Bang, nantinya. Ekor naga kayaknya Bang besok kepala naga gitu. Ya kan kemarin kan viral ekor naga gitu kan. Ekor naga itu mungkin yang dia bilang itu Dwi Cagi, Bang. Dwi Cagi. Dwi Cagi itu tendangan muter, Oh, kayak spinning back. Oh, Ya. itu cuman istilahnya di Dwi Cagi di istilah taekwondo. Heeh. Oke. Mungkin orang Manado bilang, kata dia, kita pakai bahasa-bahasa lain biar nggak terbaca sama Tapi kalau lawan Abang kan. tanding pakai bahasa lain juga kalau Kalau di taekwondo kita bahasa biasa. oh bahasa biasa. Biasa aja. Karena emang latihannya pakai bahasa biasa kan. Mungkin Oke. dia punya game plan buat kemarin kan. Jadi pakai bahasa lain biar Brando juga nggak ngerti kan. Bener-bener. Kalau misalnya Abang udah sama-sama orang taekwondo dengan si Billy, ya kan? Apa ada nggak celah dari seorang Billy? Kalau kita ngelihat setelah dia berhasil merebut sabuk dari Gunawan, akhirnya bisa mempertahankan sabuk, itu kayaknya dia ada peningkatan yang signifikan. Sampai dia harus ke Bali, Bener. latihan BJJ. BJJ. Nah, ke Prof Niko ya. Prof Niko. Nah, gimana nih? Kalau Taekwondo kan lihat stand up fighting ya. stand up fighting, bener sih kalau lihat Billy itu perkembangannya sangat pesat, Bang. Sangat cepet banget ya kan. Tapi kenapa dia persiapan kemarin di Bali? Mungkin dia menghindari groundnya Brando. Menghindari groundnya Brando mungkin, wah gue pertandingan pertama menang di bawah. Kali ini gue mungkin menang di bawah lagi. Nah, mungkin Billy persiapan di Bali mungkin buat menghindari bawahnya doang. Kalau atas masih jauh, Bang, sama Billy. Brando main gitu-gitu aja. Dulu saya nantangin Brando karena saya penasaran kelas 52 itu sama Mas Gunawan. Oh, pertamanya Karena orang yang 10 kali nggak terkalahkan, Bang, bandingin si Gunawan Mas ya. Gunawan. Mungkin emang belum bisa dia fokus pon, yang sabuknya aja di Billy. Yaudah kita fokus sabuk aja dulu. Oke, Bang Sofian. Siap. Jadi kalau misalnya tadi Abang ingin menghadapi Gunawan dulunya Siap. gitu kan. Terus
sebenarnya apa istimewanya dari seorang Brando sehingga harus Billy juga harus mematangkan ground. Karena tadi abang bilang dia ke Bali karena ingin menghadapi groundnya Brando. Brando. Ya, karena Brando sih menurut saya bawahnya cukup bagus, Bang. Kontrolnya bagus, defense-nya bagus. Makanya mungkin Billy nggak mau ngulang kesalahan yang kedua. Karena pernah kalah di ground. Karena kalah di ground. Kalau menurut saya Billy groundnya masih kayak orang baru belajar. Gitu. Ya. Oke. Oke. Oke, Billy masih seperti groundnya masih orang baru belajar. Kalau dia nggak kayak orang baru belajar, nggak mungkin dia jauh-jauh ke Bali ngapain. Bener gak? Mana ada, masa sih di Manado nggak ada yang bisa latihan bawah? Berarti abang ingin nantangin dia di ground dong? Atas bawah kita bisa, oke. Atas bawah oke. Oke. Tapi abang ingin matengin ground juga nggak sih kalau abang ketika menghadapi Billy? Saya bakal mantengin bawah karena menurut saya kemarin lawan Rustam itu saya masih harus banyak perbaiki. Cara ambil kunciannya, cara take down-nya. Menurut saya kemarin tuh saya masih jelek. Oke. Tapi kalau kata pelatih saya itu cukup bagus, cukup rapi. Tapi menurut saya masih kurang. Karena saya lihat permainan Billy itu cukup bagus juga. Dia lebih tenang, apalagi punya bel kan sekarang. Iya, punya aura. Punya aura. Punya aura. Dan kalau ke Billy ini kan dia sebetulnya tipikal orang yang tenang juga kan. Iya. Kayaknya sama nanti karakter ketika akan nggak ngerti dah. Saya orang yang diem-diem itu nanti seperti apa gitu kan. Karena kita lihat aja tuh si di kelas fly ada Jeremy sama di Romito kemarin tenang aja begitu. Terus ada kejutan ketika pertandingan. Kejutan bener. Nah, kalau misalnya tadi abang udah bilang kelemahannya adalah groundnya Billy itu kayak orang baru belajar ya. Nah, selain itu kelemahan Billy apa lagi? Kelemahan Billy sih kalau menurut saya dia kurang rapi, Bang. Kurang rapi. Dalam permainan striking. Strikingnya kurang rapi. Kurang rapi. Tapi Dan tendangan dia tuh jangkauannya luar biasa loh. karena basic awalnya taekwondo, Bang. Karena basic awal. Orang gimana pun pasti balik ke basic awal. Bener nggak? Kalau dia ada basic awalnya tinju, pasti permainannya tinju. Mau dia Oke. gimana pun. Bener. Kalau dia basicnya BJJ, pasti dia mainnya ke ground. Itu balik lagi ke basic awal. Makanya pelatih saya selalu bilang, lu harus semua punya bawah, atas, take down lu harus benerin. Biar lu nggak dibilang, lu balik lagi basic awal, cuma taekwondo. Oke. Kalau misalnya di sini Billy menyaksikan obrolan kita, Bang. Nice. Silakan sampaikan pesan kepada Billy yang kalian akan title fight. Silakan sampaikan, Bang. Bang, mungkin tahun lalu sebelum saya masuk OnePred, abang bilang nyuruhin saya, Yan, ayo dong masuk dong ke OnePred. Saya udah masuk, Bang, dan besok kita akan bertemu. Ya kan, abang taekwondo, saya pun pernah ikut taekwondo. Kita lihat sabuk siapa yang bakal ambil tahun ini. Bang, ingat juara sejati itu latihan maksimal, Bang. Kita lihat aja, Bang. Oke. Si Billy kan juga pernah menghadapi Stallone yang dimana Stallone satu camp sama abang ya. Ya, Abang banyak belajar dari melihat pertandingan mereka. kalau lihat dari permainan mereka saya banyak belajar. Dari sama-sama adu high kick, middle, kayak di situ mereka pada kurang tenang. Kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Dan Stallone pun kalau mungkin emang kurang persiapan sih menurut saya. Karena waktu itu Stallone tanding itu saya nggak ada di Tangerang, jadi nggak bisa bantu dan teman-teman pun lain nggak ada bantu gitu. Mungkin di situ kurang persiapan juga dia. Dan kalau tadi abang sempat ngatakan waktu mau ngasih pesan ke Billy, Billy yang ngajak abang join di MMA di OnePride ini maksudnya. Bukan ngajak, dulu saya itu waktu ngedampingin Pajar Maco Kamaco, waktu lawan Sony, saya nemenin dia di hotel. Dan Billy tahu saya taekwondo. Dan itu abang udah fighter kan? Belum pada saat saya itu. waktu itu cuma ikut saya hampir 3 kali ikut seleksi. Pertama saya di Bandung dapat grade C. Terus belum dapat panggilan. Terus di Jakarta dapat grade B, saya dapat panggilan, cuma saya bentok sama Porda. Saya ambil Porda dulu. Dan kemarin saya seleksi lagi pas di Kelapa Gading dapat grade A. Ya udah. Nah, pas saya temenin Pajar, saya ketemu di tangga eskalator. Bro, lu kapan masuk OnePred? Tenang aja, Bang, ntar kita ketemu gitu. Doa itu ya. Doa. Kita bakal ketemu, Bang, besok. Total fight, tenang aja. Sama kayak ini ya, si Jeremy waktu kan dia ngidolakan Adi Popeye. Adi Ujung-ujungnya ketemu. Dan ini seperti abang ditawarin dulu untuk join. Sekarang ketemu. Baik.
Bang, saya ingin tanya nih Bang, Abang kan pernah mengalami kekalahan 3 kali ya. Pertama itu sama Adi Parianto. Oh siap. Ya, Adi Parianto, kemudian dari Rio Tirto, Daniel Chandra. Daniel Chandra. 3 kali kalah. Gimana cara seorang fighter khususnya Bang Sofian bangkit dari situ? Kalau menurut saya sih bangkitnya karena saya banyak belajar. Kalau saya nggak belajar, saya nggak mungkin bangkit sekarang. Kalau pelatih saya bilang kekalahan menang kalah itu biasa. Intinya lu harus bangkit, lu harus buktiin kalau lu bisa. Kalau lu udah kalah lu stuck buat apa gitu. Lu buktiin lu bisa ke depannya. Lu bangkit, lu belajar lagi. Karena nggak ada orang champion yang nggak pernah kalah, pasti pernah kalah. Makanya lu bangkit, lu bisa. Itu yang selalu saya ingat kata-kata pelatih saya. Lu bisa kok, lu bakal jadi champion di One Fight, tenang aja. Intinya lu harus ada satu kemauan, lu mau belajar nggak?